Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai pembuka kaji kita bacakan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 185. Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita terjemahkan terlebih dulu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Juga alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan padanya bulan itu Al-Qur'an, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayinat, dan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda Al-Furqan antara hak dan yang batil. Karena itu, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kamu hadir menyaksikan di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit, wa man kana maridan aw ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantinya atau mengkadanya pada hari-hari yang lain, sebanyak yang ditinggalkannya ketika sakit atau ketika dia safar. Allah menginginkan, yuridu, menginginkan Allah terhadap kamu al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan tidak dia yurid, menginginkan terhadap kamu al-usra, kesulitan. Walitukmilul iddah, agar supaya kamu mencukupkan, menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullah, dan agar kamu membesarkan, mengagungkan Allah. Mahala mahadakum, sesuai dengan apa yang telah ditunjukinya kamu, supaya kamu bersyukur. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang terkenal, itu Lataiful Ma'arif, bahwa bulughu syahr Ramadan, sampai dan datangnya seseorang mendapati bulan Ramadan dan bisa berpuasa, wasiyamuhu,
adalah suatu ni'matun azimatun, suatu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat istimewa. Ala man aqdarahu Allah alaih, bagi siapa saja yang Allah aqdar, Allah beri kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan puasa dan berbagai macam amal-amal saleh di bulan yang agung itu. Makanya kita disukai untuk mengilmui, mempelajari, mengetahui tentang keutamaan, keistimewaan, keagungan, kemuliaan, ketinggian, dan berbagai macam hal yang terdapat di bulan Ramadan sekaligus puasa, sehingga dapat memacu, memotivasi, mendorong kita untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal baik, amal-amal saleh, sekaligus membangkitkan kerinduan kita dan keinginan berjumpa, bersua, bertemu dengan Ramadan itu. Orang yang rindu, yang ingin ketemu, berjumpa dengan Ramadan, mereka inilah orang-orang yang bersiap-siap terlebih dulu sebelum Ramadan itu datang. Populer disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib, tarahayaba. Tarhib, penyambutan akan kedatangan Ramadan. Ucapannya marhaban. Marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena yang akan datang, yang akan sampai, yang akan tiba itu adalah suatu bulan yang sangat-sangat mulia, sehingga Nabi mengatakan atakum, datang kepada kamu bulan yang penuh berkah, bulannya sangat agung, sangat istimewa, bulan ampunan, bulan rahmat, dan seterusnya. Untuk itu sambutlah kedatangannya. Sangat wajar orang-orang di sebagian daerah, sebagian tempat untuk bersiap-siap menyambutnya dengan berbagai macam cara. Ada kalanya berbersih-bersih, membersihkan masjid, musala, surau, menukar yang patut tukar, diganti pada yang patut diganti. Bahkan membersihkan lingkungan, juga rumah-rumah, bahkan sampai pekuburan pun dibersihkan. Tidak ketinggalan diri kita dibersihkan luar dalam. Membersihkan di luar ya bersih jasmani kita, membersihkan dalam ya bersih hati dan batin kita dengan tobat dan minta ampun. Karena gembira, karena yang akan datangi tamu luar biasa. Bukan Pak Lurah yang akan datang, tamu. Manusia saja datang sudah kita panjangkan marawa, umbul-umbul, spanduk, pakai tari gelombang, pakai tambuh tansa, pakai sirih bacarano dipegang oleh anak gadis dan anak daro yang tak jadi. Tuh, yang datang tu ya sekelibar-kelibar beliau lah. Tidak ada faedahnya, tidak ada untung. Kita yang penat, kita yang letih menyambutnya. Ini adalah Ramadan. Allah pilih Ramadan itu untuk diturunkannya Al-Quran. Ada 12 bulan Ramadan yang Allah pilih. Allah berhak memilih apapun yang hendak dia pilih.
Allah berhak menentukan, memutuskan. Apapun yang akan ditentukan, diputuskannya, ditetapkannya. Nah, diputuskannya bulan Ramadan ini menjadi bulan diturunkan Al-Quran dan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Disebutlah dia dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam Qadar. Ada juga orang yang saking bersemangat dibacanya malam Lailatul Qadar. Itu saking bersemangatnya. Malam Lailatul Qadar. Semangat. Sudah malam tu Lailah loh. Jadi malam Lailatul Qadar. Nah, cuman di Indonesia orang memperingati nuzul Quran itu tanggal 17. Bukan di Lailatul Qadar. Karena dulu pemahaman dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya nuzul itu tanggal 17 Ramadan. Lalu ditetapkan saja itu di Indonesia menjadi nuzul Quran. Padahal Lailatul Qadar kan di malam-malam 10 akhir, tepatnya di malam ganjil. Lebih tepatnya bisa jadi antara 25, 27, 9 atau 27. Nah, ini enggak wilayah kita. Itu wilayah orang yang menetapkan itu. Dipilih diangkat Nabi dan dipilih pula Ramadan itu menjadi bulan diwajibkannya puasa. Begitu hebatnya malam Ramadan itu. Di malam pertama saja sudah datang pengumuman. Apa pengumumannya? Dibelenggu setan, dirantai para jin-jin pembangkang, ditutup pintu-pintu neraka, ditutup pintu neraka, tidak satu pun yang terbuka, dibuka pintu surga, tidak satu pun yang tertutup. Lalu diserukan, apa seruannya? Ya baghiyal khair, ya wahai Baghia taliba, wahai penuntut, wahai pencari kebaikan. Baghia itu orang suka mencari, menuntut mencari al-khair, kebaikan. Wahai para pencari, para penuntut kebaikan, akbil, ini datang kepada kamu suatu bulan yang sangat istimewa, bulan yang diberkahi, bulan bertabur rahmat, dilipat gandanya pahala dan seterusnya. Maka akbil, sambutlah kedatangannya, terimalah. Itu malam pertama. Andaikan malam pertama bulan Ramadan besok ini tanggal 1 Ramadan, maka malam pertama sudah dibaca itu. Apa isinya itu? Ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan. Baghia taliba, ini datang kepada kamu 1 bulan penuh. Lakukanlah berbagai macam kebaikan dan amal saleh, dilipat gandakan. Peluang besar untuk masuk surga. Ya baghil khair. Sebaliknya, ya baghil syarr, wahai para orang-orang yang suka berbuat aneka macam kejahatan, keburukan, kemaksiatan, aksir, berhentilah, tahanlah, akhirilah atau kurangilah aksir. Karena ini bulan yang penuh berkah. Tobatlah, minta ampunlah kamu semua. Itu pengumuman di awal. Andaikan dipilih besok ini bulan Ramadan itu datang tanggal 1 Ramadan, apa bahasanya? Tanggal 1 Ramadan itu dipilih besok ini hari Senin, sesuai yang telah hisab. Kalau ru'yah kan menunggu. Ru'yah melihat, ru'yatul hilal melihat hilal. Kapan melihat hilal? Di ujung Sya'ban.
maka kemungkinan besar hari akad besok orang sudah ru'yah, sidang ru'yah dan hisab, isbat. Baru datang pengumuman. Tapi siapa yang sudah memilih bahasa sesuai dengan hisab, ya, andaikan ya, maka dia kayak malam ba'da maghrib datang pengumuman. Datang pengumuman itu. Apa pengumuman? Ini malam ini mulai dibelenggu syaitan. Suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan. Wa maradatul jin, dan para pembangkang jin. Pada saat ini ulama banyak memahami tidak semua syaitan dan tidak semua jin, tapi geng-geng, ketua geng, para bos-bosnya, para induk-induk angkangnya, dibelenggu. Berarti setan-setan yang lain dibebaskan. Itu salah satu sekian banyak pendapat yang kita ambil. Datang awal bulan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maratul jin. Awal saja sudah kasih pengumuman. Berarti bagi kalian tidak ada peluang untuk diganggu setan, kira begitu. Kecuali kalian yang jadi setannya. Pengumumannya itu. Tak terengah dia tu, dengarlah kaji kesyukur kan terengah aku. Datanglah mengaji malam kini terengah pengumuman kan. Satu umumkan. Apalagi pengumumannya? Ghulliqat, ditutup, abwabun nar, pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak satu pun yang dibuka. Memang ditutup pintu neraka, ya hakikinya ya. Tapi ada yang memahami peluang-peluang untuk masuk neraka tertutup di bulan Ramadan bagi siapa yang betul-betul ingin memelihara diri, menjaga diri, menjauhkan diri pada neraka, tertutup baginya. Sebaliknya dibuka, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak satu pun yang ditutup. Peluang besar untuk masuk surga melalui pintu-pintunya, bahkan salah satu pintu namanya kan Rayyan. Rayyan artinya adalah lawan daripada dahaga. Kalau haus dahaga, lawannya Rayhan, tidak dahaga lagi, tidak haus lagi, bernamalah pintu Rayhan. Karena orang yang puasa di siang hari pasti menahan haus, dahaga. Nanti di Bali dikasihlah nama pintunya Rayyan, pintu orang yang tidak akan haus-haus, tidak akan dahaga lagi. Rayyan, pintu spesial untuk masuk surga. Dipanggil tuh. Dan datang pengumuman itu, wahai para pencari kebaikan, ini sambutlah kedatangan bulan yang berlimpah kesempatan untuk berbuat baik. Terimalah, dan wahai para pelaku maksiat, berhentilah. Satu lagi pengumumannya, mudah-mudahan kita termasuk ini. Lillahi utaqa, Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskannya dari neraka setiap malam. Mulai malam pertama besok sudah dicabut siapa yang akan dimerdekakan, dilepaskan, dijauhkan dari ini neraka. Mudah-mudahan ini anak pertama terbebas dari neraka. Kami di muko. Setuju pelura kan? Pilih utaka, orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka mulai malam pertama. Kan itu masalahnya, kullu lailatin, setiap malam akan ada orang yang akan Allah ambil. Allah tunjuk walaupun sudah lama ditetapkan, tapi diumumkan ini. Hasil ini kan mendorong kita untuk antusias menyambut Ramadan itu. Dan banyak lagi. Makin kenal orang, makin tahu orang dengan Ramadan, tentu dia makin ingin cepat bersua, berjumpa, bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Itu makanya
berkali-kali kita sampaikan, ulama-ulama dahulu, Saisuk dulu kala, ada yang berdoa, ulama tabi'in. Ya, doanya sering kita dengar, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sehingga bersua dengan Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan antarkan pula Ramadan itu kepadaku dengan selamat. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah apapun yang aku lakukan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik penerimaan. Kan doa. Tidak Nabi yang bercanda. Siapa? Generasi ulama, generasi tabi'in. Siapa ulama generasi tabi'in itu? Setelah generasi sahabat orang yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, setelah generasi mereka namanya tabi'in. Itu doa mereka. Kenapa? Karena mereka ingin supaya ketemu dengan Ramadan, mereka bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan. Katakan salimni atau salimna. Apa sawak saya? Ya Allah, sehat-sehat salah kami. Nak satu kami puasa besok aku. Bahasa awak sikit jadi itu. Panjang umur kami, sehat-sehatkan badan, beri kami kekuatan, kemampuan dan keamuhan untuk beribadah. Keamuhan kah? Sehat lagi, kesempatan lagi, kekuatan lagi, amuh nak kurang. Jadi berilah kami keamuhan. Jangan lupa mbah keamuhan. Karena banyak orang membuang-buang kesempatan di bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak berguna. Sebenarnya termasuk Mary Isa itu membuang kesempatan. Ya, buang kesempatan. Kan sore hari itu waktu terbaik untuk berzikir. Itu doa mereka. Bahkan mereka jauh-jauh hari sudah mengojo doa. Mojo ko mojo. Bahasa Minangnya ada mojo. Jauh-jauh hari, berbulan-bulan, 6 bulan sebelum Ramadan sampai mereka sudah berdoa. Kanu yad'una, mereka berdoa kepada Allah jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka telah mengambil ancang-ancang, mengambil persiapan agar mereka bersua bertemu dengan Ramadan. Minimal kita aja mencapak dengan datangnya Ramadan. Mencapak kan tanda ndak senang suku. Seolah keposol orang gua cina. Seolah keposol orang ya. Bantu terganggu apanya aktivitasnya. Nah, itu sebagai apa namanya? Pemancing. Ada satu hal yang barangkali perlu saya sampaikan. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Saya penggal saya hadisnya. Ini panjang nih. Hampir 1 halaman. Satu mati syahid, yang satu mati di atas kasur. Kedua-duanya bersahabat. Yang satu sangat rajin, sangat bersungguh-sungguh, antusias sekali melakukan berbagai macam amal ibadah, sampai pun ketika terjadi peperangan pergi ke medan jihad, mati syahid dia. Nah, orang mati syahid kan diampunkan semua dosa, jadi hisab, masuk surga. Lalu teman yang satu lagi masih hidup setahun. 2 orang, yang satu mati syahid, yang satu lagi masih hidup. Setahun kemudian. Tapi dia mati di atas kasur, atau mati tidak medan jihad. Lalu ada 2-3 buah hadis yang kita baca, kita ambil syarahannya. Kuas ini syarahannya. Rupanya yang disuruh terlebih dulu masuk surga adalah yang mati belakangan, yang tidak mati syahid. Lalu Talhah yang menyampaikan hadis ini kepada Rasulullah, heran kami ya Rasulullah, kenapa begitu? Sahabat-sahabat pun jadi heran, kenapa?
orang yang mati syahid, mestinya kan dia yang dulu masuk surga. Tetapi justru orang yang mati tidak syahid masuk surga dulu. Kata beliau mengatakan, apa yang kalian herankan? Min ayyi zalika ta'jabun? Di mana letak keheranan kalian? Ya masa ya gitu Rasulullah? Kata beliau menjawab, alaysa qad makata hada ba'dahu sanah? Bukankah yang tidak mati syahid ini masih hidup setahun setelah itu? Ya Rasulullah. Nah, dia menyumpai Ramadan kan? Dia. Qalu bala, qal wa adraka Ramadan. Dia menjumpai Ramadan, menemui Ramadan, puasa di Ramadan, melakukan berbagai macam amal saleh kebaikan di bulan Ramadan, di mana orang mati syahid tidak menjumpai Ramadan lagi. Di samping Ramadan dia juga puasa. Kan adraka Ramadan fasama wa shalla, dia juga puasa, dia melakukan salat-salat sunat, kada wa kada, dan amal-amal lainnya setahun. Di mana orang mati syahid habis dia. Qalu, mereka berkata, bala, betul Rasulullah, betul-betul. Dia masih hidup setahun. Temannya sudah lalu mati. Betul. Nah, kata Rasulullah, fama bainahuma, jarak antara kedua orang ini abad, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Ya, apa yang saya baca di sini, dan itu disebutkan oleh ulama-ulama, umur itu suatu hal yang sangat berharga. Waktu suatu yang sangat bernilai. Kesempatan jangan dibuang-buang. Karena hidup setahun itu mengakibatkan orang bisa berbeda jaraknya, lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Untuk itu berharap pada yang datang Ramadan besok. Siapa yang mati beberapa bulan yang lalu, dia tidak dapat Ramadan. Mati beberapa bulan yang lalu tidak dapat Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak mati menjelang Ramadan besok. Bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena itu berapa pembeda. Bab pembeda. Apa yang kita ambil di sini, bahwa begitu istimewanya Ramadan, sampai-sampai siapa yang mendapati Ramadan bisa melebihi ganjarannya, pahalanya, balasannya, dan dapat mendahului orang yang mati terlebih dulu, walaupun dia mati syahid, untuk masuk surga. Ini bukan dah masuk surga, ini mendahului masuk surga. Ada dua buah hadis yang mengarah ke situ, yang kedua-duanya dinyatakan sebagai hadis sahih. Cuman saya penggal saja supaya ringkas saja, bahwa demikian penjelasannya. Maka wajarlah ulama-ulama kita dulu kala memang menunggu-nunggu kedatangan Ramadan, menunggu-nunggu. Jangan kita buang-buang waktu kesempatan untuk melakukan berbagai macam amal-amal perbuatan baik di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu di bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, berkaitan ini ayat yang kita baca, kita sebutkan sebuah hadis lah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Bunyinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau berdua, Rasulullah SAW itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling pemurah, manusia yang paling dermawan, suka memberi, suka bahagia. Ajwadan nas itu. Ajwad itu paling sering, paling banyak, paling suka memberi, dermawan, membantu. Kata Abdullah bin Abbas.
Wa kana ajada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tetapi di bulan Ramadan beliau lebih sangat pemurah lagi, lebih banyak lagi suka memberi, dermawan, berinfak, bersedekah dan segala macam. Yang ini ketika beliau dijumpai oleh Jibril. Kepemurahan beliau itu digambarkan ajwadu bil khairi minarih al-mursalah. Beliau itu begitu cepatnya dalam memberi, dalam berinfak, dalam apa lagi, berbuat baik, lebih cepat, lebih kencang daripada angin yang bertiup kencang. Itu kan gambarannya itu. Angin bertiup kencang, minarih al-mursalah, nama angin yang bertiup kencang, dibandingkan dengan kecepatan Rasulullah untuk memberi, berinfak, lebih cepat lagi daripada angin itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ketika Jibril mendatangi beliau, di mana Jibril datang kepada beliau, karena Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, di mana Jibril berdatang berkunjung menjumpai Rasulullah itu setiap malam di bulan Ramadan. Jibril datang berkunjung menemui Rasulullah setiap malam. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Jibril itu datang untuk membacakan dan mengajarkan kepada Nabi Al-Quran. Dah. Yudarisuhu, membacakan, mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Bahkan di tahun kematian beliau sempat 2 kali. 2 kali khatam Al-Quran diajarkan oleh Jibril, mencek lagi bacaan. Bila simak, bila dengarkan, Jibril kembali membacakan sekaligus mengajarkan Nabi. Bukan Nabi tidak tahu, tapi begitu. Kata ulama, ini di sinilah letak pentingnya kita mencek terus bacaan kita, termasuk hafalan kita, termasuk pemahaman kita. Nah, kenapa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran? Supaya apa dia? Ketemu dia. Keistimewaan bulan Ramadan itu salah satunya diturunkan Al-Quran di bulan itu. Maka para beliau ulama-ulama besar kita menyatakan di sini dapat suatu dalil bahwa isilah hari-hari yang Ramadan itu dengan Al-Quran. Bisa membaca, bisa menghafal, bisa mempelajari, bisa memahami. Karena bulan Ramadan itu turun Al-Quran sebagai hudan, supaya kita tahu hudannya pelajari Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan, petunjuk. Bedakan antara Nabi membaca dengan para sahabat membaca dengan kita. Nabi membaca, paham, mengerti, sangat mengerti, sangat paham. Nabi apa yang dibaca Nabi. Sahabat-sahabat juga. Kalau kita membaca tidak paham kita apa maksudnya. Di sini harus bukan hanya membaca, supaya kita tahu juga hudannya. Hadisnya berbunyi begini, fayudarisuhu, yudaris. Ada menjadi tadarus. Tadarasa ya tadarasu, tadarus, mempelajari Al-Quran. Di orang kampung pun berubah tadarus. Batadaruh hawa. Mestinya kalau kita contoh ini fayudarisuhu, ada yang membaca, guru yang membaca, mari kita Pak Imam membaca, kita simak. Ya. Jibril itu yudarisuh, Jibril itu membacakan kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi ini ayat-ayat, disimak oleh Rasulullah tanpa buku. Nah, ada buku dulu kan? Kalau Pak Imam kita mencek lagi
bacaan kita. Bukan hatinya hanya tarawih menamaian. Kita kan ambisi kita, kalau masalahnya tamai, tidak ada nama eloan, tidak ada memperbaiki. Lebih-lebih kami ketika di tahun era 80-an, bujang gadi di musala di surau, pakai mie keluar. Tak kini aku kami dulu. Tak ada nama dampiangi, tak ada nama meloi, tak ada nama lurian. Jadi bocor tak. Ya, Quran itu diturunkan sebagai hudan. Maka langkah pertama, bacalah dengan benar. Perlu ada tahsinnya. Baguskan bacaan. Pakai guru. Dalam kaji-kaji dan ulama-ulama kita menjalihkan, termasuk kita pun belajar dulu, perhatian muncung guru itu membaca. Oh, makhraj huruf itu harus perhatian muncung guru. Muncung imam itu perhatian. Ketika beliau baca ma-ba, makan, bapak, beda. Itu. Dan kalau orang kota masuk orang yang paham, mengerti Al-Quran, dia harus kita simak. Kan? Kita simak dia. Namanya tafsir. Nama tafsir. Di langkah awal, isilah Ramadan besok ini kembali. Namanya Pak Ayah cross check, apa namanya? Cek cross. Mencek lagi bacaan kita apakah sudah benar, sudah betul, tepat. Harus ada guru. Ini ada ketu. Berarti kita membuang-buang kesempatan mah. Jangan dibuang kesempatan, entah hidup kita di Ramadan besok entah hendak. Karena kalau masawanya bilo le ketuleh memperbaiki bacaan, aluleh mempelajari kandungan isinya. Kalau Nabi Muhammad orang panggil mengerti lah. Tidak perlu tafsiran beliau. Bahkan beliau itu tafsir Al-Quran beliau lah. Beliau Quran berjalan. Kalau kita harus tahu artinya atau tahu petunjuknya. Kau tidak sampai ke tujuannya. Apa tujuannya? Hudan linnas, bayinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dan pembeda. Bagaimana kita tahu ketiga-tiganya? Hudannya, bayinatnya, furqannya. Kalau kita tidak, jadi jangan hanya mentok di membaca. Masuk jenjang kedua, mendengarkan penjelasan ayat yang kita baca. Harus satu. Kalau mungkinlah sebenarnya waktu sore itu atau waktu kapal lah, bapak-bapak itu di masjid, di surau, di musala, teramai-ramai masak dapur, duduk di surau. Agak sajam. Sesudah azan duduk surau. Mencek kembali bacaan dan menjelaskan sedikit banyak keterangannya supaya kau nak tak tercapai kau. Nabi Muhammad, Jibril datang setiap malam di tahun beliau meninggal 2 kali. Artinya 2 kali selesai Quran itu didiktekan, dibacakan lagi, diulang lagi. Muhammad. Kalau you kan nyunahnya, kita sunahnya itu. Carilah guru. Berkumpul lah, kita bila berkumpul. Satu hari, habiskan hari Ramadan itu. Bisa malam, bisa sore, bisa siang, tergantung. Cari guru kita. Sepakat kita. Ramadan itu besok lah pensiun lah. Ke pensiun kok mau dia anu lah, mau dia kami pensiun lah betul. Garamlah lah tangga. Duit lah goyah. Dalam gigi ya, betul lah kebuah. Ngecek orang mau dia beliau kalau dapat penyakit juga selesai ujung. Maka saya. Yudarisuhu, mengajarkannya Al-Quran itu. Nah, jadi
Kalau begitu, supaya tercapai maksud untuk apa Al-Quran diturunkan, di sini 3, Hudan, Bayinat, Furqan. Tidak cukup hanya membaca. Tingkatkan setelah membaca, mempelajari kandungan isinya. Ringkas, tidak usah panjang-panjang, ringkas. Setiap hari, kalau dapat setiap hari lah, kan Jibril turun tiap malam nih. Tiap malam Jibril turun Jibril tiap malam. Cek balik supaya pas kedudukannya Quran, agar kita juga dapat keutamaan bulan Ramadan, keistimewaannya, keagungannya, menghabiskan waktu kita untuk bergumul dengan Al-Quran ini. Itu garis bawah yang akan kita tekankan lagi. Kena rugi kita. Salah satu, jangan Al-Quran itu nanti dia kira menjadi hujah bagi kita, pembantah atau pembela. Ini 2. Al-Quran itu nanti dia kira bisa menjadi pembantah, bisa menjadi pembela. Hujah alaika atau laka. Kalau membantah kita, menentang kita, wah saya tidak pernah dibaca, saya tidak pernah dipahaminya, saya tidak pernah dipakainya jadi petunjuk semacam, berarti itu menjadi hujah, menjadi pendebat kita nanti. Jangan sampai Quran itu menjadi suatu mendebat, membantah kita daripada Allah, bahwa orang ini tidak pernah mempelajariku, misalnya, memahaminya, mengetahui petunjuk-petunjuk, penjelas-penjelas dan keterangan-keterangannya, tidak pernah. Itu namanya pembantah namanya. Hendaknya Quran itu menjadi pembela, pemberi syafaat ke? Pembela juga, pemberi syafaat. Karena Quran itu akan memberi syafaat kepada kita. Jadi usulan saya, mulailah Ramadan besok untuk mengosongkan. Jangan cari waktu kosong, jangan cari waktu luang, jangan cari waktu bila lapang lah. Tidak, lapangan kosongkan luangan. Semua Ramadan datang. Ini Ramadan datang kepada kalian, atakum Ramadan datang kepada kalian, kata Nabi. Bagaimana sikap kalian menyambut kedatangan Ramadan itu terserahlah. Kalau Nabi sudah kasih gambaran, atakum Ramadan syahrun mubarakun, datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan rahmat, bulan maghfirah. Kan sering dibaca orang kan. Istilah barangkali agak mirip lah. Nabi pernah dulu dalam beberapa riwayat, kesempatan yang tidak dipakai, kesempatan yang tidak dipergunakan nanti menjadi penyesalan di kubur. Waktu ada, kesempatan ada, peluang ada, kita sehat, kita masih ada kemampuan, tapi tidak kita pakai. Kau yang namanya merugi mentut. Nama rugi itu, kalau bahasa kampung awak berkali-kali kita sampaikan, hari panih langkang, alaman lapang, lapiak lai, padi di kapuak, awak ndak bangga, barih ndak do, tapi ndak menyamu. Betul bahasa awaknya. Bara rancak, murah, buat olah negari, dapat diskon, pitih lai, awak ketujuh tapi ndak membali. Betul, merugi wak. Rugi wak. Jadi dalam sebuah review ini disampaikan kepada kita sebagai perbandingan saja, hadisnya oleh Ibnu Mubarak Tabrani dinyatakan sebagai hadis sahih. Angan-angan dan keinginan orang yang dalam kubur. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin. Satu kali Nabi lewat di kubur yang baru saja
dikuburkan mayit ke dalamnya. Kata beliau, rak'atani khafifatani mimma takhiruna wa tanfiluna yaziduhuma hada fi amali ahabbu ilaih min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat yang ringan, tidak panjang-panjang, rukunnya tidak lama-lama, bacaannya tidak panjang-panjang. Yang kalian anggap sepele, yang kalian anggap remeh, yang kalian cayah-cayahkan saja, kata beliau, wa tanfiluna, karena dia sifatnya amalan sunat, lalu tidak kalian perhatikan. Padahal itu yaziduhuma, dapat menambah 2 rakaatnya ringan itu kepada catatan amalannya, di mana dia sekarang lebih suka, lebih senang, ahabbu, daripada dunia ini. Lebih suka dia daripada dunia ini. Artinya apa? Kalian kan sekarang masih hidup gitu. Ini sarahnya saya baca. Kalian kan sekarang masih hidup, umur kalian masih ada, dan kita bisa menikmati dunia. Yang disukai oleh orang yang mati ini bisa beramal daripada dunia yang sedang kalian jalani. Karena tidak ada artinya dunia yang kalian jalani kalau tidak akan menambah amalan. Atau masuk puasa, masuk puasa, amalan-amalan bulan puasa, termasuk baca Quran, nanti jangan menjadi dikubur saja sudah menjadi penyesalan kita. Kaji kita malam hari ini itu tamunya, tamu istimewa, tamu luar biasa, tamu agung. Mari kita bersiap-siap menyambut kedatangannya, namanya Ramadan. Tanda kita suka, tanda kita senang, ya kita pasang umbul-umbul, gaba-gaba, spanduk, baliho-baliho. Tapi bukan dalam kenyataannya. Begitulah meriahnya kita ingin menyambutnya. Inginnya seperti itu, tapi tidak seperti itu. Kalau kita menyambut orang kan pasang umbul-umbul, baliho-baliho, gaba-gaba. Kita memasang itu pula, tapi tidak bentuk itu. Kita meriahkan hati kita, kita senangkan diri kita, kita bikin segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Ramadan itu sendiri. Karena dia melebihi daripada apa saja di dunia ini, Ramadan itu. Karena dia membawa berbagai macam hal yang luar biasa. Kedatangannya sambutlah. Maka bolehlah kita semenjak sekarang berdoa, ya Allah, puasa tinggalkan dak barari ledo, ya Allah, panjangkan umur kami sampai ke puasa. Bisa kami puasa, bisa beramal saleh, bisa mengisi hari-hari di Ramadan itu dengan amal-amal. Kuatkan hati kami, amuhan hati kami, itu doa. Amin. Amin kan? Kan namanya gitu. Bu, alasan wa kan begitu kadang-kadang. Dak kabai mina bisa doa sarap tu. Ibu sendiri siarin lah. Dah menjadi senjata lu lah kita tidak bisa berdoa dah. Mina pernah doa menjadi senjata mana? Kerajuan yang paling gampang tu minta. Tak pakai pokok lah. Pokoknya liwa saja. Doa kan minta kan? Emang tak pernah minta. Allah akan mengerti bahasa apapun. Yang tidak boleh kita robah adalah bahasa ibadah. Bahasa salat jangan dirubah menjadi bahasa Indonesia. Allah godang, Allah godang. Ya bisa juga. Ini bacaan salat, bacaan ibadah. Tapi kalau doa, silakan. Salah. Berdoalah kepada Allah. Hati kita bertamu beri Ramadan, beri yang berkesempatan, beri yang berpeluang, beri yang berkemampuan dan kemauan untuk beribadah. Karena la haula bina, kita tidak punya daya upaya kalau Allah tidak beri kita daya upaya untuk itu. Itu inti kerja kita.
Dengan doa itu kita berharap ketemu dengan Ramadan. Kita ucapkan kepada Ramadan itu adalah marhaban ya Ramadan, marhaban, selamat datang wahai Ramadan. Kami sudah lama menunggu, menanti kedatanganmu dengan penuh rindu dan senang kedatang. Itu yang marhaban tu. Marhaban tu tidak selamat datang saja, tapi marhaban tu kami senang, kami suka. Kami siapkan segala satunya demi kenyamananmu. Itu marhaban, marhaban ya Ramadan. Maka siapkan semuanya. Tanda syukur, tanda senang Ramadan. Ibu, lalu menjadilah kita orang yang mengisi Ramadan itu dengan berbagai macam amal-amal saleh, termasuk ke dalamnya membaca, mempelajari, memahami Al-Quran dan paragiah kita ko. Nah, Rasulullah tu orang yang sangat paragiah, ajwadun nas, suku paragiah, minimal pabukuran tentang surau. Jangan jual pabukuran ke jauh, mentang pabukuran lah, tiba kalau banyak. Biarlah nak jual pabukuran tu orang yang payah pitih. Awak nak pitih melimpah-limpah aku kah akan jual pabukuran, balik pabukuran tentang surau. Kan menjadi ajwad, semulia, semurah-murah, sederhana orang. Tu gaji awak malam kini. Ditambah gaji sudah boleh nak ngaji je nilai. Karena situasi kita sudah tak mungkin untuk tambah gaji lah. Sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah manfaat untuk kita semua. Amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.